Haleluya. Hari ini tema kita ya adalah tentang kerasukan atau kesurupan. Nah, kita akan meninjau tentang kerasukan dan kesurupan ini bukan dengan klinik-klinik buru-buru ya hudu-hudu, bukan begitu ya. Tetapi kita akan mengkaji tentang kerasukan dan atau kesurupan ini secara psikologi klinis. Jadi kita tidak akan membahas yang pakai tengking-tengking segala macam ya. Jangan salah paham, saya juga berasal dari gereja karismatik. Saya tidak anti. Cuman saya mau supaya kita mengerti dulu apa itu sebenarnya. Jadi nggak sembarangan latah. Nah, makanya hari ini kita belajar itu. Nah, materi ini sebenarnya adalah bagian dari kelas evangelis, kelas apologetik dan apostolik. Nah, namun saya buka untuk umum karena sayang sekali kalau teman-teman nggak bisa mengikuti ini. Jadi saya buka untuk dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Nah, aturan yang pertama, Anda yang masuk kemari, ini tidak boleh dikaitkan ya untuk membandingkan dengan agama Islam, Kristen atau agama-agama lain. Karena ini bukan perbandingan agama. Karena narasumber kita, Dr. Siswanto adalah seorang profesional psikolog klinis dan seorang dosen. Jadi kita tidak akan membandingkan perbandingan agama di sini hari ini. Jadi mohon teman-teman yang ada di Zoom, gubrak-gubrak, buka jus-jus, olala BB-nya dikurangi, ya. Dan kita tidak akan membahas balik lagi person orang, maksudnya Nabi Muhammad bagaimana, Yesus bagaimana, ya, Siddhartha Gautama gimana, ya, maksudnya secara untuk membandingkan sebagai objek yang mau kita ini ya, karena itu jauh sekali, itu masa hidup yang jauh sekali, jauh sana, jadi tidak objektif, tidak scientific ya, kita nggak bisa menjadikan parameter. Yang bisa kejadian sekarang, kalau ada orang ngaku-ngaku mendengar suara Tuhan, ada hari ini ya di gereja karismatik terutama kan, saya mendengar suara Tuhan, nah, misalnya seperti itu kan, atau yang tiba-tiba tertawa cekikikan. Jadi kita kan ini ada sebuah autokritik buat kita sendiri. Tetapi juga kalau kita membahas, misalnya kan lagi banyak nih sekolah-sekolah tiba-tiba SMA mana kesurupan rame-rame itu kan, wah terus di ruqyah. Nah itu yang mau kita bahas. Jadi kita bukan membahas agamanya, tetapi membahas fenomena yang umum yang terjadi, yang kita mengira dikaitkan dengan agama dan klinik-klinik. Nah itu yang mau kita luruskan hari ini. Ya, mau kita belajar sama-sama, Anda yang beragama apapun, Anda boleh masuk. Ingat, kita tidak membahas agama ya. Jadi bisa jadi bertentangan dengan apa yang Anda yakini selama ini. Dan ini jangan dijadikan, oh ini hujat, bukan. Ini adalah sains. Bahkan yang dari Kristen pun nanti Anda bisa kejang-kejang juga nih dengernya nih. Ya, karena saya pernah dengar 2 kali ya seminar beliau ini. Beberapa kejang-kejang juga tuh. Saya bilang, waduh ini orang diajarin kok susah amat sih. Orang kita cuma tinggal duduk diam, kalau nggak ngerti nanya. Wah, jadi tidak boleh berdebat. Karena Pak Dr. Siswanto ini hanya punya waktu 90 menit kurang lebih. Dan saya berharap bisa 120 menit. Saya berharap bisa extend ya. Kalau tadi kita short time, ini quarter time, bukan short, tapi half short time. Tiaupua, ya Pak Susu Kuda. Kalau short kan Satyao, ini half short time, Tiaupua. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan profilnya Pak Dr. Siswanto ini. Ini ternyata pernah dimuat di detik.com ya, beliau ini. Beliau adalah seorang psikolog klinis, sudah jelas ya. Beliau seorang psikolog klinis, dan kita akan melihat profil beliau. Ini ya, beliau adalah dosen di Semarang ya, dari Unika Semarang yang meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada. Lihat, dosen psikologi Unika Sugiya Pranata Semarang ya, yang baru 2020 kemarin ya, selesaikan doktor ilmu psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, disertasinya adalah tentang kesurupan. Jadi ini adalah disertasi beliau ya.
Disertasi beliau di Universitas Gadjah Mada. Nah, disertasinya judulnya Konstruksi Keyakinan Agama Personal pada Individu yang pernah mengalami gangguan kesurupan. Nah, ya diuji 13 Desember 2019. Dinyatakan lulus wisuda pada Rabunya. Tema disertasi saya memang berbau supranatural bagi kebanyakan orang. Jadi tema ini nampaknya juga tidak umum untuk di Indonesia. Lalu beliau memang sempat sedikit mengalami kesulitan, awalnya berkaitan dengan sumber data, teori, kemudian juga penguji, sehingga membutuhkan usaha lebih keras bagi beliau untuk meyakinkan penguji bahwa tema ini layak diangkat jadi tema disertasi. Karena memang sulit, sehingga waktu beliau membawa ini di STT ya, di beberapa gereja dengan STT, yang saya lihat waktu di STT ini, wah itu terjadi konflik karena diadu sama seorang pendeta yang praktisi Ghostbuster, tukang usir setan. Nah, wah waktu dibentukkan itu saya nggak selesai waktu diskusinya, mentok karena ya, kebetulan rekan saya sendiri ya yang pendeta ini. Dia bukannya mau memberikan satu ini, pokoknya kalau sudah pokoknya sulit saudaraku. Nah kita kalau sudah bilang pokoknya ya sulit, selesai. Nah itu yang kita mau hindari. Kita mau hindari kata pokoknya ini. Jadi kita mau belajar secara objektif supaya Anda juga teman-teman pelayan Tuhan yang di gereja jangan sembarangan tenggang-tengking. Nanti salah-salah Anda malah praktek, dia nggak tambah benar, tambah nggak benar. Dan itu yang terjadi ya. Nah saya nggak akan membahas lebih lanjut ya. Ini buku yang ditulis beliau ada di Gramedia ya. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di Gramedia. Beliau ini juga nulis buku lain tentang psikologis, tetapi dua buku ini yang terkenal ya. Dua buku ini yang heboh di gereja-gereja karena membuka konflik paradigma, membuat konflik paradigma dan konflik terminologinya sendiri. Nah, diberesin di sini. Makanya hari ini channel ini adalah meluruskan semua konflik-konflik paradigma dan terminologi yang ada di bangsa ini, ya, termasuk yang ada di gereja. Makanya kita hari ini membahas satu bukunya Psikologi Kesehatan Mental, Awas Kesurupan. Yang kedua, yang saya bacanya sebelah kiri ini ya. Yang kedua sebelah kanan, Kesehatan Mental, Konsep Cakupan dan Perkembangannya. Nah, yang aplikatif yang Anda bisa nikmati, kalau saya sih yang kiri ini sangat ini ya. Enak panggil Prof karena kan ini nubuatan jadi profesor beneran karena saya berdua ini Prof, buku-buku Prof itu banyak tulisan seminar itu bisa menjadi berkat buat saya memang ya. Jadi saya membuka wawasan saya supaya saya jangan jadi kadrun dalam berteologi dan melayani Tuhan itu saya jangan jadi kadrun yang nggak jelas ya. Jadi Prof memang sekarang ini ada kendala-kendala di gereja tentang kesurupan. Tetapi yang pertanyaan pertama adalah sebenarnya kesurupan sama kerasukan itu sama enggak? Satu lagi yang namanya transmedia. Karena ada kesurupan. Orang suka lata kesurupan, kerasukan sama dia lagi trans. Ya kan, karena dia jadi medium atau dia misalnya kayak dukun-dukun itu nanti dia ada nanti matanya membelalak putih yang kalau kita lihat di film-film atau ini ya kalau lagi di gereja juga kadang-kadang Tuhan berkata, nah ada begitu lagi kan, nah itu yang seperti itu. Itu bedanya di mana, persamaannya di mana? Mungkin itu dulu, Prof. Nanti Prof boleh mengembangkan jadi sambil cerita pengalaman dan konflik-konfliknya, paradigma dan terminologinya, Prof. Silakan, Prof. Jadi ini yang Pak Paul minta ke saya temanya tentang demonized versus schizophrenia begitu ya. Kesurupan lawannya gangguan jiwa istilahnya. Kalau schizophrenia kan istilah ilmiah ini. Jadi memang ini masih menjadi persoalan terutama di negara-negara religius seperti kita Indonesia. Kalau di Barat mungkin sudah cukup selesai. Saya yakin di Eropa, Amerika sana relatif pandangannya sudah banyak berubah mengkait dengan masalah kesurupan atau kerasukan ini. Jadi kalau saya mencoba membaca sejarah, literatur, pustaka dan lain sebagainya, begitu memang sejarah kerasukan atau kesurupan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah agama
atau lebih tepatnya ya keyakinan agama, ya, yang kemudian dalam perjalanan waktunya begitu lalu bersinggungan dengan masalah ilmu pengetahuan, ya, terutama dalam hal ini adalah dalam bidang medis, lalu belakangan mengkait dengan masalah kesehatan mental. Nah, saya buat misalnya di sini gambar agama dan ilmu pengetahuan ini seolah-olah kan memang saat ini kalau kita menganut filosofi Barat yang tesa, antitesa dan sintesa begitu, ya memang terjadi memang seolah-olah pertarungan ya, pertarungan paradigma, pertarungan sudut pandang, pertarungan keyakinan dalam hal ini. Yang satu keyakinan yang berbasis religius, yang satunya lagi dalam tanda kutip keyakinan yang berbasis ilmu pengetahuan. Nah, nampaknya saya ada sebenarnya di dua kaki ini awalnya, kemudian setelah belajar cukup banyak, apalagi di disertasi itu memang mau tidak mau harus banyak buka jurnal, literatur, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini malah menolong teman-teman semua ya, apa yang saya pahami tentang kerasukan atau kesurupan ini dari sisi ilmu pengetahuannya, ya dari sisi ilmiahnya begitu. Ini yang nanti saya bagikan. Mungkin tidak bisa semuanya karena kalau saya memberikan seminar tentang kesurupan itu biasanya sehari, lalu hari kedua cara menanganinya yang ilmiah begitu, yang sebenarnya sangat mudah. Nah, kalau kita bicara tentang definisi, jadi mau tidak mau kan namanya berbicara itu kan harus sepakat dulu ya apa yang dipahami bersama persepsinya supaya tidak berbeda begitu ya. Jadi pengertian umum atau awam ya. Jadi saya mengatakannya mendefinisikannya sebagai yang biasanya orang kebanyakan atau awam pahami tentang kesurupan atau kerasukan ya. Itu adalah ini ya, masuknya roh jahat, setan, jin atau semisalnya ke dalam tubuh manusia. Ini berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita buka kamus Merriam-Webster itu yang kamus Inggris Merriam-Webster itu juga ada tentang definisi tentang kesurupan atau kerasukan yang di sana dinamakan sebagai possession begitu ya. Itu juga relatif hampir sama ya. Jadi masuknya energi, roh dan lain sebagainya itu ke dalam tubuh manusia. Nah, kita perlu pahami bahwa pengertian definisi dari kamus ini bukan lalu berarti itulah kebenarannya. Ya, kita juga perlu sadar jernih bahwa kamus itu coba untuk mendefinisikan atau memberikan semacam pengertian yang umumnya masyarakat pahami tentang satu istilah. Jadi kamus itu bukan berarti terminologinya ilmiah, tetapi lebih pada kamus itu mencoba untuk menjelaskan apa yang dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat, tentunya akan tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejarahan, termasuk juga budayanya dalam hal ini mengkait juga dengan pengaruh agama yang hidup di masyarakat tersebut. Nah, ini yang saya harap rekan-rekan juga paham bahwa kalau kamus mengatakan kesurupan kerasukan itu masuknya roh, ya itu karena memang umumnya dipahami semacam itu. Nah, dalam terminologi ilmiah, kesurupan atau kerasukan itu juga ada, ya. Tapi dalam hal ini memang dalam terminologi ilmiah ini kita punya buku pegangan. Kalau di level internasional itu ada namanya DSM, ya, Diagnostic Statistical Mental Disorder begitu ya. Lalu ada ICD yang terbitan WHO. Kalau DSM itu APA Amerika, Asosiasi Psikiater Amerika, ya. Kalau di ICD itu memang terbitan WHO, memang kaitannya dengan klasifikasi untuk gangguan kesehatan mental dalam hal ini. Nah, lalu kalau yang di ICD ini diterjemahkan ke dalam buku pedomannya di Indonesia namanya PPDGJ, pedoman diagnosis gangguan jiwa, ya. Ini di Indonesia itu jadi memang pedoman resmi yang menjadi rujukan semua ahli kesehatan mental.
baik psikiater maupun psikolog klinis dalam hal ini. Nah, berdasarkan definisi dari kesehatan mental ini saya gunakan PPDGJ, ya. Ini definisinya kesurupan ini semacam ini, rekan-rekan, ya. Jadi di situ dituliskan kehilangan sementara aspek penghayatan akan identitas diri dan kesadaran terhadap lingkungannya. Dalam beberapa kejadian, individu tersebut berperilaku ya seakan-akan dikuasai oleh kepribadian lain, kekuatan gaib, malaikat, atau kekuatan lainnya. Jadi memang dalam definisi ini menyangkut tadi yang dalam kamus muncul ya, bahwa memang ini kaitannya dengan individu itu kehilangan akan jati dirinya, lalu muncul kepribadian yang lain. Nah, kepribadian yang lain ini diyakini, dipercaya merupakan kekuatan gaib, entah jin, setan, dan lain sebagainya, atau bahkan malaikat kalau bentuk serupanya positif, ya. Nah, lalu apa bedanya kesurupan dengan gangguan kesurupan? Nah, ini yang saya ingin teman-teman juga pahami, bahwa kesurupan atau kerasukan ini ada banyak macamnya. Nanti saya jelaskan lebih detail di belakang. Ya, tapi yang dalam buku pedoman penggolongan gangguan jiwa ini atau CD ini, kita lebih membahas tentang kesurupan yang masuk kategori sebagai gangguan mental atau gangguan kesurupan, boleh dikatakan begitu. Jadi syaratnya bahwa individu ini dikatakan mengalami gangguan kesurupan seperti yang definisi di atas, ya, yang poin pertama itu adalah kalau gangguan trans dan kesurupannya ini atau kesurupan ini sifatnya involunter. Yang dimaksud dengan involunter ini, dia mengalami gangguan kesurupan atau kerasukan ini di luar kemauannya dia, di luar kehendaknya dia. Ya, memang tidak dikehendaki begitu. Dan memang ini bukan merupakan aktivitas yang biasa, misalnya seperti kegiatan keagamaan ataupun budaya yang boleh dimasukkan dalam pengertian ini. Jadi kalau misalnya itu terjadi di gereja, lalu kemudian dalam ritual ibadahnya itu lalu ada yang berbahasa roh misalnya begitu, ya, itu kalau dalam definisi ilmiahnya sebenarnya orangnya mengalami kesurupan, kerasukan. Ya. Dia ada kondisi trans juga. Jadi trans dan kesurupan itu memang dua hal yang berbeda. Trans itu adalah gejala fisiologisnya, ya, lalu orang mungkin bisa mengatakan sesuatu di luar kontrolnya begitu, mungkin juga tangannya bergerak-gerak. Kalau istilah kami itu mengalami katatonik begitu kalau dalam dunia klinis. Itu biasa memang dijumpai pada pasien-pasien schizofren, katatonik itu, jadi tangannya bisa guncang-guncang, kakinya guncang-guncang, tubuhnya guncang-guncang misalnya begitu, atau bisa juga kaku misalnya, ya. Makanya dulu ritual-ritual semacam ini dianggap orang-orang yang mengalami memang mungkin punya gangguan mental zaman dulu. Ya, tapi kemudian penelitian-penelitian menunjukkan ada bedanya antara trans yang dalam ritual agama maupun dalam setting budaya, misalnya kuda lumping dan lain sebagainya itu, dengan yang gangguan kesurupan secara klinis. Ya, itu yang nanti saya akan juga bicarakan agak mendalam. Tapi intinya adalah di buku kesehatan mental kita yang modern ini sudah dibedakan. Nah, pembedaannya di poin kedua ini. Jadi kesurupan itu dianggap gangguan kalau sifatnya involunter dan tidak terjadi dalam setting ritual atau ibadah atau dalam budaya. Ya, ini syarat pertamanya, ya, bahwa memang orangnya tiba-tiba mengalami dan itu di luar kemauannya dia. Dan biasanya memang lalu sifatnya itu mengganggu. Jadi baik yang buat yang bersangkutan maupun buat lingkungannya. Yaitu biasanya lalu dikategorikan sebagai memang masuk dalam gangguan kesurupan. Lalu syarat yang kedua itu dikatakan mengalami gangguan kesurupan atau kerasukan kalau tidak ada penyebab organik. Jadi misalnya karena epilepsi, ya, kan memang ada orang yang kena epilepsi lalu punya gejala mirip orang yang kesurupan.
Dan ini bisa dibuktikan lewat misalnya kalau di MRI ya, scanning, di scan otaknya begitu, memang ada bagian otak yang mengalami masalah, yaitu akan terlihat di sana. Atau misalnya cedera kepala, entah kecelakaan dan lain sebagainya. Bisa jadi karena keracunan, ya. Pengguna narkoba seringkali juga menunjukkan gejala-gejala mirip orang yang kerasukan atau kesurupan ini. Tapi tidak dikelompokkan sebagai gangguan kesurupan karena sebabnya jelas organik. Lalu dianggap gangguan kesurupan, nah ini yang nanti jadi pembicaraan yang menarik, bukan karena bagian dari gangguan jiwa tertentu. Jadi biasanya misalnya orang yang mengalami schizophrenia, kadang-kadang juga menunjukkan gejala-gejala kesurupan. Nah, kalau sampai ada muncul gejala kesurupan pada orang yang mengalami schizophrenia ini, kita sebagai ahli kesehatan mental mengatakan gejalanya schizophrenia dengan gejala penyertanya adalah kesurupan. Atau misalnya orang yang mengalami depresi, ini beberapa kali juga saya menangani klien semacam ini, lalu memunculkan tanda-tanda kesurupan. Jadi gangguan jiwanya itu adalah utamanya adalah depresi atau schizophrenia, lalu ada gejala penyertanya yaitu kesurupan. Nah, biasanya kalau sudah sampai pada semacam itu memang kerjasama interdisipliner misalnya dengan psikiater dibutuhkan mengkait dengan obat-obat yang dibutuhkan untuk menangani gejala utamanya, yaitu gangguan mentalnya. Ini definisi ya kesurupan atau kerasukan berdasarkan kesehatan mental. Jadi sangat berbeda sekali dengan pandangan awam. Kita punya semacam definisi yang jelas dan tajam begitu ya, yang membedakan antara gangguan kesurupan itu sendiri, lalu gangguan kesurupan yang mengkait dengan gangguan mental atau sakit mental, dan kesurupan yang belum dianggap sebagai gangguan. Jadi ada pembedaan-pembedaan semacam itu. Nah, dari literatur yang saya baca, baik dari antropologi, ya, kemudian sosiologi, dan juga tentunya di bidang medis, ya, dalam hal ini psikiatri dan psikologi klinis, ya, saya mendapatkan dalam literatur itu sebenarnya memang kerasukan atau kesurupan itu dikenal ada 4 jenis. Yang pertama adalah keadaan trans karena ritual. Jadi ini biasanya yang mengalami adalah pemimpin agamanya, atau kalau di agama-agama tradisional begitu yang bukan monoteis itu dukunnya begitu ya. Istilah asingnya disebut zaman ya. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin ini, pemimpin upacara ritual ini bertindak sebagai mediator antara alam roh dengan alam manusia. Mereka lalu menyampaikan pesan apa yang dikatakan roh kepada umatnya. Nah, seringkali memang lalu terjadi kondisi trans pada para mediator ini. Trans ini sendiri bisa muncul karena memang alami, ya, ada ketika semacam itu, tapi juga bisa dipicu dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu. Nah, dukun-dukun Indian misalnya, ya, atau mungkin para dukun-dukun kita itu menggunakan wangi-wangian, ramuan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu untuk memicu supaya mereka mengalami trans untuk ritual ini. Bisa lewat musik-musik, ya. Nah, makanya memang itu menarik sebenarnya gereja-gereja karismatik dengan musik-musik itu memang sudah diteliti, itu memang bisa memicu kondisi trans. Mirip dengan misalnya budaya kita kuda lumping, ya, kemudian di berbagai macam budaya di dunia, ritual-ritualnya sebenarnya musik, irama, gerakan, tariannya itu memang bisa memicu tubuh untuk mengalami trans, lalu orangnya kita anggap mengalami kerasukan. Tetapi sekali lagi, dalam konteks ini, pelakunya tidak kita sebut sebagai gangguan kesurupan. Ya, itu bukan gangguan, karena itu konteksnya dalam bentuk budaya atau agama. Dan yang bersangkutan menghendaki dirinya mengalami begitu. Ya, ini pembedaannya. Kemudian yang kedua, dalam literatur antropologi juga seringkali ada jenis kerasukan atau kesurupan yang dikenal sebagai fenomena sugestibilitas. Nah, kalau istilah sugestibilitas saya yakin rekan-rekan tentunya
lalu ada yang lalu nangkap, oh ini ada kaitannya dengan hipnosisme begitu ya, hipnotis begitu ya, sugesti ya. Memang biasanya ini fenomena yang dicatat dalam literatur ilmiah mengkait dengan umat atau jemaat ya. Kalau di gereja jemaat, kalau keyakinan lain itu umat begitu ya. Jadi di mana lalu umat atau jemaat ini mengalami trans juga ya, baik melalui musik ya, kemudian alunan nada, lagu, pengisahan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik memang dalam fenomena sugestibilitas ini memang terjadi trans, sehingga memang terjadi perubahan fisik dari beberapa jemaat. Dan oleh karena itu dimungkinkan pada proses-proses itu terjadi dalam tanda kutip yang kita kenal sebagai mujizat. Ya, orangnya sembuh ya, kemudian ya banyak terjadi kesembuhan-kesembuhan di situ ya, karena memang secara fisik mengalami perubahan dalam hal ini. Ini kemudian dalam psikologi juga sebenarnya bisa dieksperimenkan. Ya, fenomena sugestibilitas ini nanti saya tunjukkan dalam sejarahnya juga ada. Lalu kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai fenomena disosiatif. Nah, ini saya jumpai ketika saya membaca literatur mengkait dengan psikologi klinis. Jadi fenomena disosiatif ini adalah satu gejala di mana pribadi itu terpecah, bukan schizofren ya, tapi pecah dalam pengertian antara satu pribadi dengan pribadi lain dalam diri seseorang itu tidak terintegrasi. Jadi boleh dikatakan begini, orang yang normal ya, orang yang sehat secara mental itu kepribadiannya itu terintegrasi. Ya, dia punya banyak sisi dalam dirinya, tapi masing-masing saling mengetahui, saling menyadari dan itu berkaitan. Dan itu fenomena yang sebenarnya alami kita punya ya sebagai manusia, karena kemampuan otak kita, kapasitas otak kita itu memang luar biasa sekali. Contoh misalnya, seringkali kan kita melakukan self talking, ya kita berbicara dengan diri sendiri. Ada yang bahkan muncul misalnya Komat Kamit begitu ya, dia sedang merefleksi bicara dengan diri sendiri. Nah, setidaknya di situ dia menyadari ada dirinya yang berbicara dengan dirinya yang lain. Ya. Nah, itu kalau dalam situasi disosiatif, ya kepribadian ini terpisah, tidak saling mengkait. Nah, biasanya fenomena disosiatif ini mengkait dengan masa kecil. Ya, yang bersangkutan itu kemungkinan di masa kecilnya pernah mengalami trauma, pengalaman trauma, atau sebaliknya, kemungkinan juga pengasuhan yang sifatnya abuse, ya mengalami kekerasan, bisa fisik, bisa seksual, bisa emosional, bisa verbal. Nah, pribadi-pribadi semacam ini ketika di masa kanak-kanaknya mengalami entah trauma atau parenting yang sifatnya abuse begitu, membuat integrasi kepribadiannya itu terganggu, lalu ada beberapa bagian kepribadian yang mengalami disosiasi, terpecah begitu. Nah, biasanya lalu itulah yang muncul dalam bentuk pribadi yang lain ketika yang bersangkutan mengalami gangguan kesurupan. Lalu yang keempat adalah kesurupan delusional. Nah, kesurupan delusional ini memang tipe gangguan kesurupan yang merupakan gejala penyerta. Jadi ini bukan gejala utamanya. Gejala utamanya adalah gangguan jiwa yang lain, seperti yang tadi saya katakan di awal, yaitu bisa jadi gangguan schizophrenia ya, atau depresi berat, lalu kemudian muncul gejala sampingannya yaitu yang bersangkutan mengalami kesurupan. Nah, untuk poin yang keempat ini memang lalu biasanya membutuhkan penanganan medis plus memang psikologisnya, ya karena memang cukup berat, tidak bisa hanya psikologis saja. Sedangkan fenomena yang ketiga, fenomena disosiatif, ini yang sebenarnya oleh awam seringkali disebut sebagai betul-betul mengalami kesurupan atau kesurupan murni, tidak ada gangguan jiwanya. Ya, yang ini yang lalu biasanya oleh para rohaniwan itu yang ditangani begitu. Ya. Nah, yang mau saya tekankan adalah kembali ke definisi kesehatan mental tadi. Ya, ini fenomena disosiatif itu sebenarnya
yang kita sebut sebagai gangguan kesurupan murni, ya, yang oleh orang awam seringkali, oh ini karena roh ini, ya, karena memang tidak ada gangguan jiwa yang lain. Nah, sengaja saya buat di poin pertama itu, ya, dengan kata-kata yang saya buat huruf besar dengan cetak tebal, kehilangan sementara aspek penghayatan akan identitas diri. Jadi memang dalam penelitian-penelitian ini ya, itu ditunjukkan bahwa ternyata memang gangguan kesurupan yang murni yang oleh orang lain katakan sebagai roh itu atau kerasukan jin dan lain sebagainya itu sebenarnya memang sifatnya sementara, tidak permanen. Jadi bisa berlangsung setengah jam, 1 jam, sehari, 2 hari misalnya begitu, tapi tidak akan lama, ya, tidak akan seterusnya dia akan mengalami begitu. Jadi dengan kata lain, ya, seandainya orang yang mengalami gangguan kesurupan murni ini dibiarkan begitu saja, tidak usah didoakan, tidak usah ditangani macam-macam, itu dia akan pulih dengan sendirinya. Ya. Nah, lalu kenapa kok kalau didoakan lalu dia pulih, sebelumnya kok tidak? Nah, itu ada banyak penjelasan sebenarnya. Bisa jadi misalnya ketika rohaniwannya itu datang atau dukunnya datang, ya itu kan sudah butuh waktu antara dipanggil kemudian datang ke rumah yang bersangkutan yang sedang mengalami kesurupan atau misalnya yang bersangkutan dibawa ke sana itu kan sudah ada waktu yang dibutuhkan. Nah, pada proses itu sebenarnya yang bersangkutan sudah akan pulih, ya sebenarnya begitu, ya sehingga sebenarnya doa atau ritual yang lain yang dilakukan itu pada dasarnya tidak dibutuhkan. Cuman karena memang otak kita sudah terbiasa melihat kejadian-kejadian yang munculnya berdekatan itu dianggap sebagai pola yang saling berkaitan, akhirnya dianggap entah doa, entah ritual yang dilakukan itu yang membuat orangnya sadar. Padahal sebenarnya mungkin orangnya sudah akan sadar dengan sendirinya. Ini kalau betul-betul mengalami gangguan kesurupan murni. Ya, karena ada istilah ini, kehilangan sementara. Jadi semua yang mengalami gangguan kesurupan murni itu biasanya tidak akan lama kesurupannya. Kecuali memang kesurupan yang mengkait dengan gangguan jiwa yang tadi sudah saya sebutkan. Ini bisa kita nanti bahas lebih dalam lagi kaitannya dengan ini. Nah, saya lanjutkan. Saya berharap teman-teman cukup memahami ini ya mengkait dengan penjelasan tentang jenis kesurupan tadi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah kesurupan atau kerasukan ini. Ya, jadi sudah sangat lama sebenarnya. Memang manusia dari zaman prasejarah sampai awal-awal abad Masehi begitu ya, bahkan sampai abad sebenarnya ya kalau kita bicarakan lebih detail lagi di awal abad Masehi itu sebenarnya sudah tumbuh semacam kesadaran bahwa segala macam gangguan mental termasuk dalam hal ini kesurupan itu ada sebab biologisnya, ya, dan biasanya lalu orang sudah berpikir tentang otak yang jadi penyebabnya. Jadi bapak kedokteran itu siapa namanya, Sumpah Hipokrates ya. Nah, itu sebenarnya sudah menduga bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental yang dulu dianggap sebagai kerasukan itu pada dasarnya ada unsur biologisnya. Makanya lalu tipe kepribadian itu kan berdasarkan cairan tubuh waktu itu, ya pemahamannya masih kuno semacam itu. Tetapi sudah ada semacam pemahaman bahwa pasti ada sebab biologisnya. Nah, namun yang menjadi persoalan adalah kalau kita lihat juga misalnya pada zaman Yesus sudah ada dokter, ya makanya Yesus menggunakan istilah dokter juga, orang yang sakit yang perlu datang ke dokter, ya karena memang pada waktu itu memang sudah ada konsep tentang medis. Ya, nah persoalannya adalah bahwa ketika Eropa masuk abad ke-8 itu ternyata kepercayaan akan spiritualitas ya takhayul roh dan lain sebagainya menguasai, sehingga lalu akhirnya pemahaman-pemahaman awal yang relatif jernih mengenai gangguan mental dan sakit ya itu keruh menjadi orang lalu mempercayai setiap orang yang sakit itu karena
kerasukan setan. Nah, salah satu tokoh yang terkenal yang sempat saya coba baca ya dalam sejarahnya itu ada pendeta namanya Johann Joseph Gassner. Dia hidup di abad ke-18. Lah, dia percaya, punya keyakinan bahwa segala macam bentuk penyakit itu karena setan sebabnya. Lalu dia mengembangkan satu teknik yang kemudian kita kenal sebagai eksorsisme, ya, teknik pengusiran setan. Nah, ini lukisan yang dimunculkan caranya pendeta Gassner ini menolong para umat yang sakit, mengalami segala macam bentuk sakit penyakit yang dianggap karena kerasukan. Jadi pada waktu itu memang pendeta Gassner ini dikenal sebagai pendeta yang mampu melakukan penyembuhan, pemulihan. Banyak sekali yang disembuhkan dari sakit penyakit oleh dia. Jadi sangat terkenal. Dan dengan keyakinannya semacam ini ya memang lalu membantu dia untuk semakin dikenal sebagai pendeta yang mampu memberikan pemulihan, penyembuhan. Ya, kalau kita lihat di gambar ini kan tidak terlalu jauh berbeda dengan praktek-praktek sekarang ini ya. Tangan ditempelkan entah di kepala atau di kening begitu. Nah, yang menarik adalah begini. Jadi kalau saya baca lebih detail di literatur yang lain, pendeta Gassner ini kan zaman dulu berkeliling dari kota desa di Eropa satu ke tempat yang lainnya. Waktu itu alat transportasinya pakai pedati atau kuda, ya. Dan yang menarik adalah begini. Jadi ketika pendeta Gassner ini mau berangkat ke satu kota tertentu dan kota itu tahu bahwa Bapak Gassner akan ke sana, pendeta Gassner akan ke sana. Nah, insiden kejadian orang yang tiba-tiba mengalami sakit tambah cukup banyak. Nah, orang-orang ini yang lalu kemudian nanti dipulihkan oleh pendeta Gassner. Ya. Dan pendeta Gassner ini juga punya semacam screening ya, cara untuk ngetes apakah ini nanti bisa ditangani dengan metode eksorsismenya atau tidak. Ya, dia punya caranya. Jadi dia mengenali tanda-tanda bahwa ini sakit yang karena kerasukan dan sakit yang bukan karena kerasukan. Nah, kalau yang bukan karena kerasukan, Bapak Gassner ini tidak mau menerima. Ya, dia lalu menyarankan untuk ke dokter yang karena yang dianggap kerasukan yang lalu dia tangani. Ini abad ke-18. Lalu masih sejaman dengan Gassner ini, tapi lebih muda, dari sisi ilmuwan. Jadi masih di abad 18, akhir abad awal abad 19 ya, abad 18 awal abad 19 itu ada tokoh namanya Mesmer, Franz Anthony Mesmer kalau tidak salah, ini seorang fisikawan. Jadi karena kita tahu juga, ingat Eropa pada abad-abad ini abad Renaissance, antara agama dan ilmu pengetahuan mulai timbul silang sengketa. Ya, ini yang menurut saya kita juga perlu tahu sejarahnya kenapa kok sampai sekarang masih ramai saja antara ilmu pengetahuan, sains dan agama, karena memang sejarahnya panjang, dimulai dari abad ke-8 lalu sampai ke Renaissance di mana ilmu pengetahuan lalu dianggap sebagai kiblat dari pengetahuan dan kebenaran. Nah, Mesmer ini punya teori bahwa Gassner itu sebenarnya menggunakan magnetisme ya tanpa menyadarinya. Jadi pada waktu itu para fisikawan pada zaman Mesmer ini meyakini bahwa di alam semesta ini ada daya namanya daya magnet. Daya inilah yang membuat kehidupan. Ya, interaksi daya magnet inilah yang membuat entah orang itu sehat atau sakit. Tetapi pada waktu itu memang belum diketahui secara pasti seperti apa bentuknya. Baru belakangan kan kita tahu memang bumi kita ini punya medan magnet dan lain sebagainya. Ya, dan Mesmer ini mengatakan bahwa ada ya daya magnet ini yang lalu mempengaruhi makhluk hidup termasuk manusia yang menyebabkan dia sehat atau sakit. Oleh karena itu Mesmer mengatakan cara penyembuhannya bisa dilakukan ya dengan memodifikasi, memanipulasi daya magnet ini, magnetisme ini. Dan bukan hanya itu saja, dia bukan hanya berteori, dia lalu menunjukkan caranya. Nah, ini contoh ya yang di sini dilukiskan lukisan ini ya, Mesmer itu sedang menterapi, mengobati pasien wanita yang sakit ya.
tapi dengan teori magnetismenya itu. Dan berhasil sembuh juga, ya, tanpa menggunakan istilah-istilah agama seperti Pendeta Gassner. Jadi sejak awal memang sudah mulai ada semacam pemahaman yang berbeda dari sudut spiritual tentang fenomena yang sama ini dengan sudut ilmu pengetahuan. Ya, ini yang lalu berkembang sampai sekarang. Nah, kemudian di akhir abad 19, metode Mesmer ini yang lalu kita kenal sebagai hipnosis. Ya, bagaimana orang lalu sakit bisa disembuhkan dengan hipnosis ini. Dan kalau kita belajar sejarah hipnosis itu juga ternyata sudah ada sejak prasejarah. Dan memang itu mengkait dengan proses-proses kesembuhan. Jadi hipnosis ini zaman dulu memang satu ilmu yang wajib dikuasai oleh mereka yang menyebut diri sebagai dokter. Karena untuk melakukan operasi supaya orang tidak sakit dan lain sebagainya, orang perlu punya teknik hipnosis supaya orang yang dioperasi itu tidak mengalami sakit. Dan karena ini memang teknik yang cukup sulit, makanya dokter waktu itu memang mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat. Nah, zaman sekarang kebanyakan dokter tidak bisa melakukan lagi karena sudah ada teknik yang lebih simpel, lebih sederhana, yaitu anestesi, ya, dengan diberikan bius begitu. Tapi karena perkembangan lagi, sekarang mulai orang berpikir untuk belajar tentang hipnosis ini kembali. Tapi kemudian juga lewat proses ini, ya, psikologi lalu melakukan eksperimen-eksperimen mengkait dengan kesurupan. Jadi fenomena yang dialami oleh orang kesurupan itu ternyata bisa dibawa ke dalam ruang eksperimen dengan teknik hipnosis ini. Jadi kenapa orang bisa berbahasa lain dan lain sebagainya, lewat hipnosis bisa ditunjukkan juga. Ya, kenapa orang punya kekuatan luar biasa, lewat hipnosis juga bisa ditunjukkan begitu. Nah, ini yang kemudian oleh beberapa kalangan rohaniwan, lalu hipnosis ini dianggap sebagai ilmu setan. Ya, padahal sebenarnya ada dasar biologisnya yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi proses-proses semacam itu di tubuh kita begitu. Nah, ini sebelum nanti kita tanya jawab, bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di otak ketika orang mengalami gangguan kesurupan atau kesurupan itu sendiri secara umum. Jadi dari penelitian-penelitian di bidang neurologi begitu ya, ternyata memang didapatkan otak kita ini luar biasa, rekan-rekan. Yang pertama misalnya mengkait dengan hemisfer, ya. Jadi otak kita ini secara kasat mata kalau dibedah itu ada otak kiri dan otak kanan. Dan sejak zaman dulu lewat penelitian-penelitian itu didapatkan memang antara otak kanan dan otak kiri ini berbeda fungsinya. Nah, ada satu di bidang medis ketika melakukan operasi pada pasien yang mengalami epilepsi begitu misalnya. Jadi otak kanan, otak kiri kan ada jembatan penghubung yang biasanya mengintegrasikan informasi antara otak kanan dan otak kiri. Nah, ketika orang mengalami epilepsi di bagian kiri otak misalnya, ya, dan dokter memutuskan untuk memutus jembatan itu supaya bagian kanannya tidak rusak, ketulan rusak seperti bagian kirinya, karena epilepsi itu kan berkaitan dengan listrik yang tidak terkendali. Jadi bisa mengkonsletkan bagian yang lain. Kalau ibaratnya listrik semacam itu. Lalu itu dipotong. Dan yang menarik adalah ketika jembatan namanya corpus callosum, ya, corpus callosum, jembatan antara otak kanan otak kiri yang menghubungkan itu diputus, yang terjadi adalah dua orang itu lalu punya dua kepribadian yang berbeda. Jadi misalnya si A yang corpus callosumnya dipotong itu haus begitu ya, tangan kanannya lalu mengambil minum, ya, tetapi bisa jadi tangan kirinya malah menahan tangan kanannya untuk tidak minum, ya, tidak mengambil gelas misalnya, atau misalnya kakinya yang satu maju ke depan, yang kaki satunya lagi tetap gelendot atau tidak mau untuk maju, sehingga orang itu seolah-olah berusaha keras untuk bagaimana caranya maju tapi tidak bisa. Ini ketika corpus callosum itu dipotong. Nah, itu salah satu bukti sederhana bagaimana ternyata di otak kita ini ketika terjadi
sesuatu yang sifatnya abnormal, ternyata muncul dua pribadi yang berbeda karena kita punya hemisfer kiri dan kanan. Belum lagi misalnya ternyata orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan itu lobus temporal itu ada di dekat telinga, kiri dan kanan itu ada. Itu ternyata diketahui itu fungsi kepribadian. Jadi disitulah ada fungsi bahasa, ya, kemudian kepribadian. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan itu biasanya lobus temporalnya juga terganggu fungsinya. Jadi lalu lobus temporal ini yang lalu memunculkan pengalaman-pengalaman misalnya keluar dari tubuh, kemudian muncul pribadi yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Ya, karena memang ini ada pusat bahasa dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan otak bagian depan ya yang di kening ya, prefrontal itu. Ya, frontal lalu ada namanya prefrontal. Nah, itu adalah pusat kepribadian kita, pusat pengambilan keputusan, pusat kontrol emosi dan lain sebagainya. Nah, didapati orang-orang yang mengalami kesurupan dan dalam kondisi trans begitu ya, prefrontalnya juga terganggu. Ya, itu otak sadar kita sebenarnya. Makanya anak-anak muda itu kenapa harus pakai helm? Karena kalau begitu otak depannya kena, bagian keningnya kena, dia rusak semuanya. Disiplin moral yang selama ini dibangun bisa tiba-tiba ambiar begitu ketika lobus prefrontalnya ini mengalami kerusakan. Ya. Lalu yang terakhir adalah bagian namanya kortikolimbik. Ya, ini disebut juga sebagai otak emosi. Ya, ini ada di sini yang otak ketiga ini, yang gambar otak ketiga ini. Di situ ada hipokampus, ada amigdala. Ya, ini pusat-pusat emosi. Amigdala itu yang mengatur masalah emosi takut, ya, marah dan lain sebagainya itu amigdala. Kalau hipokampus itu adalah ingatan-ingatan emosi jangka panjang yang disimpan dan tidak bakal hilang begitu. Bahkan termasuk di situ juga bahasa-bahasa yang lalu ketika orang mengalami gangguan kesurupan itu bisa muncul karena kerja amigdala dan hipokampusnya ini mengalami masalah. Jadi kalau kita bicara tentang neurologi kesurupan, ya memang bagian-bagian otak ini biasanya yang terkena ketika orang mengalami gangguan kesurupan, dan itu memang bisa dibuktikan. Ya, sudah ada beberapa eksperimennya sampai di sana. Dan yang menarik, kembali lagi, lewat proses hipnosis, eksperimennya, gangguan kesurupan atau kesurupan itu sendiri lalu bisa dimunculkan begitu, ya, dengan proses hipnosis ini. Nah, kira-kira begitu, Pak Paul. Saya pikir cukup karena ingatkan lagi ya. Jadi berangkat tadi katanya dengan kepribadian ganda dulu. Nah, betul Pak Indro kalau tidak salah yang bertanya. Ada orang-orang semacam itu, Pak. Kalau di Barat dikatakan dia punya kepribadian ganda atau lebih tepatnya multiple personality, ya, multiple personality disorder, gangguan kepribadian majemuk. Jadi itu di Barat sudah umum orang-orang yang kepribadiannya berbeda itu dianggap multiple personality disorder, ya, gangguan kepribadian majemuk. Tetapi istilahnya sekarang ini di kesehatan mental dirubah, Pak. Namanya dissociative identity disorder. Ya, gangguan kepribadian disosiatif. Di mana dalam diri satu orang muncul pribadi-pribadi yang lain. Ya, bisa siangnya baik, malamnya sadis, atau mungkin orangnya baik dalam situasi tertentu tiba-tiba berubah, misalnya begitu. Nah, persoalannya di negara kita, misalnya yang negara religius ini, atau negara-negara timur lain yang kayaknya religius, itu tidak ada hal-hal semacam ini. Karena istilahnya berbeda, Pak. Itu yang lalu kita sebut sebagai kerasukan atau kesurupan tadi. Makanya kita akan sulit sekali menemukan di Indonesia orang yang didiagnosis mengalami gangguan kepribadian majemuk atau DID ini. Yang akan kita jumpai adalah orang itu mengalami kerasukan atau kesurupan. Di literatur ilmiah sudah dijernihkan, dijelaskan sebenarnya fenomena itu sama, gangguannya itu sama,
tetapi penyebutannya berbeda karena sekali lagi budayanya berbeda. Ibarat itu dikatakan sebagai DID atau multiple personality disorder, di tempat kita itu yang lalu kita sebut sebagai gangguan kesurupan. Nah, mudah-mudahan ini membantu kita untuk jelas bahwa makanya sekarang ini ya di DSM-5 yang terbaru terbitan 2013, kesurupan sudah tidak ada istilahnya, tapi definisinya masih ada seperti tadi, tapi itu masuk digolongkan sebagai DID, gangguan identitas disosiatif. Terima kasih. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu kita jernihkan supaya kita memahami bahwa ya kesurupan itu pada dasarnya gangguan mental. Ya, pada dasarnya gangguan mental, cuma ini berbeda dengan gangguan skizofrenia, gangguan depresi dan lain sebagainya. Ini gangguan mental yang jenisnya berbeda begitu. Ya, jadi ahli kesehatan mental sekarang punya semacam pemahaman bahwa kesurupan itu gangguan mental begitu. Bukan karena bisa dijelaskan dari sisi ilmiahnya, ya bagian mana yang kena, lalu penanganannya juga bisa ditangani dengan cara-cara yang sifatnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mengkait tadi tadi DID terus kok saya lupa ya tadi. Membedakan yang ini beneran kerasukan sama kok bisa menular gitu loh, Pak. Apakah Oke. kerasukan bisa menular? Ya, terima kasih. Ya, jadi memang betul gangguan kesurupan itu bisa menular. Nah, tadi kan saya bicara tentang otak emosi, yang bagian tengah yang di dalam itu. Jadi kalau otak kita ini, misalnya yang bagian yang otak besar itu yang langsung setelah tulang tengkorak ada cairan ya yang jadi bantalan supaya tidak gampang kebentur begitu ya. Lalu kemudian bagian luarnya itu namanya otak besar. Nah, di bagian dalamnya ya terbungkus oleh otak besar ini otak emosi. Nah, ketika orang mengalami gangguan kesurupan, sebenarnya otak depannya di sini ini dibajak ya. Dia konslet begitu, otak emosinya yang bermain. Ya, otak emosinya yang bermain. Jadi dia bisa memunculkan macam-macam. Nah, kenapa kesurupan itu menular? Bayangkan Pak Indro. Di satu sekolah ya, lalu ada satu siswa yang kesurupan. Biasanya kan teriak, "Wah!" begitu kan? Betul, betul. Nah, itu membuat siswa-siswa yang lain itu ketakutan. Konslet. Konslet, dia ketakutan, lalu apalagi ada sistem keyakinan, wah ini ada roh masuk. Jadi itu tambah ngeri kan, horor begitu. Nah, beberapa siswa yang lemah mentalnya, masih sehat tetapi lemah mentalnya atau gampang tersugesti, apalagi punya keyakinan itu gangguan kesurupan, dia mengalami kesurupan, ada roh yang masuk, tambah ngeri dia, lalu konslet juga dia. Akhirnya otak emosinya yang menguasai. Timbullah lalu dia teriak juga kan. Nah, 2-3 orang tambah kuat kan itu. Yang lainnya yang tadinya masih oke, ikut kena begitu loh. Nah, terjadilah yang disebut sebagai kesurupan massal. Sebenarnya begitu kalau dijelaskan secara runtut ilmiah ya. Kenapa terjadi kesurupan massal? Karena ketakutannya itu menular. Makanya sebenarnya penanganannya juga gampang. Tidak terlalu sulit kalau kita tahu. Jadi selama ini orang-orang keliru cara menanganinya. Yang ditangani justru yang kesurupan. Padahal mestinya kalau terjadi di setting sekolah, yang ditangani justru yang sehat dulu. Jadi yang kesurupan itu ditaruh saja di ruangan yang aman, tidak ada barang-barang atau benda-benda yang sekiranya karena mereka tidak sadar yang bisa membahayakan mereka, mungkin di aula misalnya yang kosong begitu, 1-2 guru saja di situ, ya biarkan mereka teriak-teriak di aula itu, tidak apa-apa supaya emosinya keluar. Betul. Ya kan, karena tadi sifatnya kehilangan sementara. Nanti kalau emosinya sudah keluar, dia akan pulih dengan sendirinya. Tanpa harus ada penanganan macam-macam. Ditengking-tengking, justru kan ini emosi kecapean ya Pak ya, kecapean sendiri hilang ya. Iya. Sendiri hilang ya. Kalau ditengking-tengking, dia ketakutan, tambah takut, dia akan semakin berteriak. Nah, karena kita punya keyakinan itu karena roh masuk, dianggap setannya ngelawan begitu loh. Padahal sebenarnya ini emosi dia yang kena. Nah, ini yang saya maksud salah penanganan, sehingga seringkali setelah dia siuman, dia malah sakit. Karena betul-betul dia kehilangan kehabisan energi gara-gara ditengking-tengking itu. Atau ditampar-tampar ya, kasihan ya.
Makanya malah saya dengar cerita ada satu cerita sampai karena ditenging-tenging nggak keluar gitu, kepalanya diinjak bahkan akhirnya sampai meninggal. Nah itu contoh yang bagaimana keyakinan bisa membutakan kita malah jadi bermasalah. Nah justru yang ditangani itu yang sehat supaya mereka tidak ketularan. Caranya gimana? Mudah, karena kita tahu sumber kesurupan itu adalah ketakutan. Ya, ketakutan itu yang mendasari buat suasana jadi gembira, sukacita, bahagia. Nyanyi yang tepuk tangan, lagu-lagu gembira, lagu-lagu, kalau ini settingnya misalnya sekolah Nasrani misalnya begitu ya, lagu-lagu yang sifatnya membangkitkan sukacita. Ya Tuhan bersama kita dan sebagainya. Itu menolong orang untuk lalu jadi pulih, tidak lagi takut, baru mereka pulang. Jangan belum yang saya sini sudah disuruh pulang. Disuruh pulang di rumah mereka oke. Tapi besok ketika mereka ke sekolah, ketakutan itu muncul lagi. Karena apa? Ingat bahwa kemarin ada kesurupan. Ya. Justru harus dinetralkan di sekolah. Begitu. Itu ada teorinya dalam psikologi. Ya dinetralkan dulu, mereka pulang dari sekolah itu sudah dalam suasana netral, gembira. Jadi pulang, baru kemudian besok sekolah tidak masalah. Itu biasanya tidak akan terjadi kesurupan sampai berhari-hari. Nah, karena kita penanganannya keliru yang jadi bermasalah. Nah, biasanya ketika teman-temannya mulai dalam suasana gembira, begitu ya, itu akan transfer juga yang mengalami gangguan kesurupan di aula. Kan itu otak emosi. Jadi kalau ketika ada getaran-getaran yang sifatnya positif ya, semangat, energi kan itu, emosi itu kan energi ya, getaran ya. Itu lalu biasanya yang kesurupan-kesurupan itu cepat-cepat untuk pulih dengan sendirinya tanpa ditangani apapun. Nah, justru cara kita berdoa itu yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Jadi kalau doanya justru doa yang ditangkap, dimaknai oleh peserta itu mengancam. Ya, misalnya kita berdoa Tuhan jagai kami dan lain sebagainya, kita peperangan roh dan lain sebagainya misalnya gitu, pasti ya saya yakin nanti ada beberapa 1-2 yang lalu teriak-teriak lagi kesurupan justru karena emosi mereka kena begitu ya, emosi ketakutan itu karena mereka tegang dan lain sebagainya. Nah ini yang kita harus hindari. Nah makanya tadi yang dikatakan Bapak tadi Pak siapa itu yang dia peluk dengan sayang itu betul. Jadi bukan ditengking, tapi diperlakukan dengan sayang. Pak Indro tadi ya, diperlakukan dengan sayang. Saya biasanya kalau nangani mereka yang mengalami gangguan kesurupan murni, saya akan panggil nama kecilnya, nama sayangnya. Bukan ditanya siapa namamu. Yang muncul masih akan macam-macam begitu loh. Lucifer, jawabnya Lucifer. ada namanya Gajah Mada lagi. Kan ada macam-macam. Nah, lalu yang mereka lakukan ini masalah tafsir ya. Ini masalah tafsir. Saya kan karena belajar kesurupan kerasukan ini mau tidak mau saya harus baca kitab suci. Ya, saya harus lihat dengan jernih. Jadi yang diambil kan dari ketika Yesus ketemu orang yang kerasukan di Genesaret itu. Ya Yesus akan tanya namanya karena memang Yesus tidak tahu namanya siapa. Ya, tapi karena dia kerasukan ya dia sebut namanya itu siapa? Legion begitu kan ya. Tapi dasar karena Yesus itu memang pemulih, hatinya penuh dengan kasih, getaran kasihnya itu bisa dirasakan sungguh, makanya orang yang kerasukan itu bukan lari dari Yesus, tapi datang mendekati Yesus. Karena apa? Otak emosinya yang sebenarnya sedang aktif. Itu tafsiran saya kalau kaitannya dengan kesehatan mental. Orang yang kerasukan, otak emosinya aktif, dia akan sangat peka terhadap orang yang berbahaya, yang kira-kira tidak dia sukai, tapi dia juga bisa memahami orang yang penuh kasih begitu. Makanya orang kerasukan itu, jadi kalau saya nafsir jadi aneh. Maksudnya begini, bayangkan orang kerasukan, setannya mau diusir dari diri orang itu, masa dia datang mendekati orang yang mau ngusir? Itu aneh toh. Nggak masuk akal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang jernih. Saya mau diusir, malah saya mau mendekati datang ke orang yang ngusir, itu aneh. Logikanya saya harus lari dari dia supaya saya tidak diusir kan. Ini malah orang itu datang berlari mendekati Yesus begitu. Kenapa? Ya karena Yesus pribadi yang
hatinya melimpah dengan cinta. Ya, itu orang bisa merasakan, makanya Yesus itu sangat dekat dengan para yang disebut orang berdosa, para pelacur, pemungut cukai, dan lain sebagainya itu datang dekat dengan Yesus karena apa? Aman dengan Yesus. Nah, orang-orang yang kerasukan, kesurupan ini pada dasarnya ketakutan atau punya kebencian, kemarahan, luka-luka yang belum selesai. Jadi penanganannya bukan dikerasi, tapi kita datang dengan mengasihi dia. Kalau sudah bisa begitu, cepat biasanya. Jadi kalau saya menangani gangguan kesurupan murni, yang dikatakan itu kesurupan, hanya 5 menit, 10 menit sudah selesai. Kalau lebih dari itu, saya yakin ada masalah yang lain. Bisa juga seringkali habis sakit ini tipes atau DB atau malaria misalnya begitu. Dan biasanya saya minta untuk ke rumah sakit betul, untuk hanya mungkin dengan sekali diinfus 1 dia sudah langsung baik. Ya karena memang fisiknya sebenarnya yang bermasalah. Lalu kena psikisnya. 5-10 menit selesai, ya, nggak sampai lama sebenarnya kalau kita tahu caranya. Ini menyangkut tadi dengan juga pertanyaan Pak Indro tadi, ya. Jadi memang kalau kita punya keyakinan bahwa kesurupan itu selalu atau karena ada roh, nah ini yang lalu membuat kita jadi sulit untuk melihat sudut pandang yang berbeda, lalu penanganannya juga jadi lain. Nah, kalau tadi ada pertanyaan kaitannya dengan bagaimana dengan dukun santet. Nah, kita harus juga paham fenomena santet dengan kesurupan beda. Ya, santet itu lebih pada penggunaan guna-guna dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dijelaskan dengan juga sugesti, ya, hipnosis dan lain sebagainya. Saya pernah mendemonstrasikan itu dalam satu seminar di satu gereja. Ya, karena diminta oleh hamba Tuhan di sana, jemaatnya itu sangat percaya dengan fenomena santet dan lain sebagainya. Kemudian saya tanya siapa yang sakit begitu kan, lalu ada beberapa, lalu saya lihat ada satu ibu yang kelihatannya memang kelihatan sakit sekali, lalu saya tanya, ibu sakitnya apa? Pak, saya pusing sekali sudah beberapa hari ini dan mata saya itu sebenarnya sulit untuk dibuka. Cuma karena temanya menarik saya ikut. Nah, saya tanya, ibu masih pusing? Masih begitu. Lalu saya panggil ibu ini ke depan. Saya punya telur begitu ya. Kemudian saya beri ibu ini, saya taruh telur itu di sini ya. Saya minta ibu ini merasakan bagaimana ada tenaga yang ditarik masuk ke telur ini ya. Itu tenaga energi negatif karena ibu ini mungkin sedang diguna-guna oleh orang begitu ya kan. Dan ibu ini merasakan, begitu dia merasakan, saya mengatakan, ibu sudah merasakan, ya, dan sekarang sudah merasa bahwa semuanya masuk ke telur ini, ya. Kemudian saya minta ibu ini pegang telur itu, saya minta ibu ini untuk yang membuka, memecahkan telur itu di mangkok. Disut, waktu itu saya minta untuk disut. Dan di mangkok itu, telur itu ketika pecah ada 3 jarum di sana. Wah, langsung semua pesertanya yakin bahwa ini karena santet ini betul begitu kan. Cuma kan penjelasan saya ilmiah begitu kan, mereka bingung. Ya kok bisa ada jarum di telur itu begitu kan. Nah, mereka tanya, Pak Sis rahasianya apa? Terus saya tanya, lu memang betul-betul mau tahu? Saya tanya begitu. Mereka betul-betul pengen tahu. Saya bilang begini, wani biro. Bawa jarum dari rumah ini. Wani biro gitu ya kan. Aduh. Tapi ibu itu betul-betul sembuh ya. Ibu itu betul-betul sembuh dan dia lihat memang ada 3 jarum di sana. Ya, saya hanya mau mengatakan itu rahasia dukun santet. Biasanya karena ini sifatnya rahasia diturunkan secara khusus ke para muridnya supaya tidak bocor begitu. Ya. Jadi memang ada etika di antara mereka. Dan itu lalu dipercaya oleh masyarakat yang memang sudah punya keyakinan spiritisme yang kuat. Padahal, ya ini yang saya mau katakan ke rekan-rekan semua, itu mudah sekali caranya. Itu juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan caranya ada di sekitar kita. Ya. Cuma karena kita tidak punya pengetahuan itu, sehingga seolah-olah itu jadi sesuatu yang luar biasa. Sama persis misalnya contoh ya, zaman orang zaman dulu melihat hologram mungkin melihat itu sebagai roh yang muncul kan, pertunjukan hologram itu yang sekarang luar biasa.
kan bisa dimunculkan tuh sosok-sosok lewat permainan cahaya begitu. Coba bayangkan itu muncul 100 tahun yang lalu. Ya pasti orang-orang mungkin punya pemahaman yang sama bahwa wah itu roh muncul misalnya. Padahal itu kan teknologi. Nah, sebenarnya sains itu kenapa tadi saya tunjukkan wilayahnya lebih besar dari agama, garis putus-putus, karena mau tidak mau kita harus rendah hati, ke depan memang yang akan jadi panglimanya adalah sains, ilmu pengetahuan. Jadi kalau teologi tidak bertobat, mau belajar terbuka, ya lama-lama dia akan ketinggalan zaman dan jadi kuno. Mirip dengan Eropa yang sekarang ini jadi sekuler. Karena apa? Tidak ada proses pembelajaran yang mau terbuka, masih selalu berpegang pada dogma tradisional lama, dan tidak mau membuka tafsir yang baru terhadap kitab suci, berdasarkan temuan-temuan yang terkini begitu. Sehingga lalu maksud Tuhan jadi tidak tersampaikan akhirnya, justru karena pemahaman orang sekarang ini kan jauh lebih kompleks dan lebih rahasia hukum-hukum Tuhan yang dulu tersembunyi sekarang semakin bisa tersingkap, dan itu justru yang harus mulai diperhatikan dan ditafsir dengan cara yang baru oleh para teolog. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, makanya saya seringkali jadi masalah di kalangan teologi ya, karena ide pendapat saya beda, termasuk tafsir tentang orang kerasukan di Genesaret tadi itu, Gerasen itu ya, Genesaret itu, Gerasa ya. Tenang, Bro. Begitu kira-kira, Pak Paul. Ada temennya ini Nabi ke-26 ini, ada temennya. Prof. Siswanto ada temennya Nabi ke-26, jadi jangan khawatir. Nanti di backup nanti. Nanti saya angkat jadi Nabi ke-27, Prof. Oke. Ini satu lagi tadi ada yang ketinggalan, Bro. Kalau karunia kesembuhan itu bagaimana? Dan juga membedakan yang beneran sama yang palsu, kesurupan yang bener sama palsu. Tadi kan Prof bilang, kalau misalnya sekali lihat, saya bisa tahu ini orang beneran kesurupan, apa cuma ikut-ikutan gitu kan? Sama karunia kesembuhan. Oke. Jadi begini, ya kaitannya dengan kesurupan yang palsu atau beneran. Nah itu sebenarnya kalau saya, mungkin kita tidak perlu terlalu membuat perbedaan semacam itu, karena kalau itu memang betul gangguan kesurupan, memang selalu ada fungsi psikologisnya. Ya, misalnya kita tahu, orang ini cari perhatian, makanya dia jadi kesurupan. Ya, atau dia mungkin ada keinginan sesuatu yang dia takut munculkan dengan sadar, lalu dia kesurupan. Ini manipulasi, ini dia pura-pura. Nah, itu mengkait tadi ya, trans dan kesurupan. Jadi dalam budaya kita itu dibedakan. Istilah trans itu mengkait dengan perubahan-perubahan fisiologis yang seringkali kita juga sebut sebagai kesurupan. Tapi kesurupan itu sendiri bisa tidak disertai dengan gejala trans. Nah, kesurupan yang tidak disertai dengan gejala trans ini yang seringkali kita sebut sebagai kesurupan yang pura-pura. Yang tidak sungguh-sungguh, tapi memang kelihatannya emosinya luar biasa. Nggak masalah menurut saya, karena memang baik kesurupan yang trans dan kesurupan yang tanpa trans ini memenuhi fungsi psikologis tertentu. Ya, sifatnya juga memang tidak sehat, makanya dianggap gangguan. Jadi memang orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan ini sebenarnya juga cara dia untuk melarikan diri dari situasinya. Ya, dalam bukti-bukti antropologi ditunjukkan misalnya di Ethiopia itu ada namanya kesurupan yang disebut sebagai zar. Ya, zar itu biasanya merasuki perempuan yang sudah bersuami, ya, ketika mengalami konflik rumah tangga. Jadi dia akan mengalami kesurupan, misalnya suaminya mau kawin lagi nih, begitu, mau kawin lagi nih. Jadi akan kesurupan. Nah, budaya di sana, kalau ada orang yang mengalami zar ini, dia harus diberikan upacara yang sifatnya mahal sekali, dan yang diminta oleh roh zar ini harus dituruti. Jadi si suami itu diwajibkan oleh budaya untuk memenuhi permintaan roh zar ini, dan biasanya yang diminta mahal-mahal. Nah, kalau sudah minta mahal-mahal gitu, kira-kira si suami mungkin tidak kawin lagi. Nah, itu contoh ya. Atau bisa jadi dalam budaya yang lain, misalnya di Amerika Latin, perempuan yang mengalami kesurupan ini dianggap sebagai mediator, lalu posisi sosialnya akan naik dalam strata masyarakat. Karena biasanya yang mengalami ini mereka-mereka yang dalam strata sosial ekonominya itu menengah ke bawah.
Tapi begitu mereka mengalami kesurupan itu, mereka dianggap punya potensi untuk menjadi mediator. Strata mereka naik, mereka lalu diperhatikan dalam hal ini. Jadi itu contoh ya bagaimana sebenarnya memang kesurupan itu disadari atau tidak punya fungsi psikologis, sehingga kita yang mungkin lalu melihat ini hanya pura-pura dan tidak begitu. Tapi kalau saya menganggapnya sekarang ini ya tetap sama, itu gangguan kesurupan. Ini mirip seperti fobia, rekan-rekan. Orang yang mengalami fobia takut pada sesuatu yang sifatnya spesifik tertentu, padahal sebenarnya tidak perlu ditakuti. Saya punya mahasiswa jago pencak silat, atlet PON ya nasional, tapi dia takut belalang. Ada belalang kecil saja dia takut begitu kan. Nah, ketakutannya itu nyata begitu ya. Tidak masuk akal, dia juga tahu itu tidak masuk akal. Tapi dia tidak bisa kontrol ketakutannya. Tiap melihat belalang pasti dia lari begitu. Padahal dia tahu secara kognitif itu belalang tidak menakutkan. Tapi sekali lagi, emosinya yang membajak dia. Nah, orang kesurupan juga mengalami fenomena yang sama semacam ini. Emosinya yang membajak dia begitu. Ya, sehingga lalu jadi bermasalah dalam hal ini. Yang penting adalah begini, entah yang kesurupan direkayasa, dia pura-pura, atau sungguh-sungguh, sekali lagi, dia membutuhkan cinta dari lingkungan sekitarnya. Ya, kalau dia dapat, dia tidak akan mengalami kayak begitu. Nah, itu mengkait dengan gangguan kesurupan. Lalu mengkait bagaimana caranya supaya dia tidak, tadi saya ingat ada satu pertanyaan ini, supaya tidak mengalami gangguan kesurupan lagi. Biasanya ada tanda-tandanya sebelum orang mengalami gangguan kesurupan. Ya, tanda-tandanya sangat individual, tergantung orangnya. Pernah menjumpai misalnya ada yang sebelum mengalami kesurupan dia mulai melihat makhluk-makhluk halus misalnya begitu. Lalu muncul rasa takut ya. Nah, saya biasanya tidak lalu mengatakan makhluk halus itu tidak ada, atau kemudian itu halusinasimu, saya tidak akan mengatakan begitu, karena itu ada kaitannya dengan sistem keyakinan. Yang saya justru bantu dia adalah karena saya tahu ini rasa takutnya itu yang membuat nanti dia akan kesurupan. Saya minta dia untuk berlatih untuk mengelola rasa takutnya, sehingga tetap dia melihat makhluk halus, tetapi rasa takutnya sekarang sudah bisa dikendalikan, dikelola, dikontrol begitu. Atau ada yang juga tanda-tanda awalnya lewat tubuh, ya misalnya biasanya kalau ada di bagian ini lengan belakang itu, yang dada itu seolah-olah ada yang mau masuk misalnya, atau yang lain misalnya lewat kakinya tiba-tiba mulai agak kaku, agak kram begitu kan, dan dia tahu itu tanda dia akan mengalami kesurupan karena rohnya masuk lewat situ. Dan biasanya selalu disertai rasa takut, tegang, dan lain sebagainya. Nah, karena saya tahu ini otak emosinya yang bakal kena, jadi justru saya latih bagaimana dia bisa mengelola otak emosinya sehingga dia bisa rileks kembali. Kalau sudah begitu, tidak bakalan kena gangguan kesurupan. Tidak bakalan dia kesurupan itu masuk selama dia bisa mengendalikan itu. Nah, saya sempat ketemu dengan mahasiswa yang kesurupan berkali-kali, lalu saya ajari begitu. Kemudian 2 tahun kemudian saya ketemu dengan dia, saya tanya, masih tidak mengalami gangguan kesurupan? Dia mengatakan sudah tidak. Lalu saya tanya, masih tidak melihat roh-roh halus sekerap atau sesering dulu? Dia mengatakan sudah sangat jarang, Pak. Jadi nampaknya memang ketika emosi mulai bisa dikelola dengan baik, orangnya bisa rileks, otomatis ya bagian-bagian lain dalam dirinya itu pulih begitu. Begitu Pak Paul. Iya, ini ada pertanyaan lagi sebentar. Ini dari ini ya. Ada pertanyaan dari saya sebelum kita lanjutkan. Kalau indigo ya. Kalau indigo sama orang yang itu apa namanya? Lihat roh halus. Lihat roh halus sama orang-orang yang kundalini segala macam itu kan kalau di gereja-gereja sampai bisa terbang itu ya. Atau ada orang yang kerasukan setan sampai bisa membanting 5 orang itu loh. Dipegangin 5 dibanting semua sama dia. Nah, itu 3 fenomena ini bagaimana, Prof ya? Itu satu ya, indigo sama orang yang bisa terbang atau punya kekuatan yang luar biasa itu ya gara-gara kesurupan bisa itu. Lalu masuk ke babi begitu. Nah, saya pernah diskusi ini dengan para pendeta.
diskusinya intens karena kami ketemu seharian kuliah begitu. Saya memang diminta untuk datang membawakan kuliah tentang kesurupan. Jadi saya memberi tafsir yang baru tentang gerase ini. Jadi kenapa bisa masuk ke babi? Nah, pertama kita harus pahami ibu bapak semua bahwa kitab suci itu kan bahasa, ya, bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat pada zamannya. Saya memahaminya begini, Tuhan saja mau berinkarnasi di manusia supaya dia bisa dimengerti oleh manusia. Masa lalu Yesus menggunakan bahasa modern seperti yang saya katakan sekarang? Kan tidak mungkin. Dia pasti akan gunakan bahasa narasi-narasi lokal yang dipahami oleh masyarakat pada zamannya. Jadi saya mau mengatakan peristiwa orang kerasukan di Gerasa disembuhkan Yesus itu betul fakta. Tetapi ceritanya itu adalah supaya masyarakat pada zamannya mengerti begitu. Nah, tapi kalau kita lalu coba pelajari dengan sungguh-sungguh tafsirannya, ya kita lalu kita bawa ke terang tafsiran yang sekarang, kita akan melihat logikanya sebenarnya jelas. Jadi contoh misalnya yang Gerasa ini kan di situ diceritakan daerah Gerasa itu bukit-bukit begitu kan, perbukitan lah, ya. Jadi kemudian Yesus datang ketemu dengan orang itu, terjadi percakapan seperti yang kita lihat di kitab suci. Nah, kemudian lalu orang itu dipulihkan. Ya, nah, ibu bapak pahami bahwa orang ini luar biasa, kesurupannya sampai rantai pun dilepaskan dan lain sebagainya, putus, ya, tenaganya luar biasa. Itu yang orang zaman dulu anggap sebagai karena kekuatan setan. Tapi ibu bapak perlu pahami bahwa ternyata sekarang sains bisa melihat, bisa membuktikan bahwa tulang manusia yang hidup itu lebih kuat dari besi. Tulang manusia yang hidup itu lebih kuat dari besi. Jadi kalau orang karate lalu bisa mematahkan besi sekali pukul, karena memang tulangnya lebih kuat dari besi. Nah, kenapa kita tidak bisa? Hati kita yang kecil, keyakinan kita yang kecil, ya kita khawatir tangan kita yang patah begitu loh. Makanya kita tidak bisa mematahkan besi, bahkan lalu sakit ketika memukul besi. Tapi mereka yang latihan karate dan lain sebagainya kan dilatih untuk yakin, ya dengan latihan pelan-pelan begitu bahwa kamu bisa mematahkan besi itu. Paham ya maksud saya, Bu, Pak ya? Memang secara ilmu pengetahuan ditunjukkan bahwa memang tulang kita yang hidup ini lebih kuat dari besi. Yaitu contoh ya. Contoh yang lain dalam dunia biologi, kupu-kupu yang kepalanya sangat kecil itu, tidak ada sekelingking di jari kelingking kita itu, dia mampu mengenali pasangannya dalam jarak 11 km. Dia tahu pasangannya di mana dalam jarak 11 km. Ya. Bayangkan otak kita yang beribuan kali lebih besar dari otak kupu-kupu, kita tidak tahu potensinya. Ya, kita tidak tahu potensinya. Nah, ini contoh yang lain. Paus itu bisa berkomunikasi dengan kawanannya dalam jarak, kalau saya tidak salah baca, entah 100 atau 200 mil. Bayangkan, dia bisa berkomunikasi dengan kawan-kawannya itu dalam jarak 100-200 mil itu. Nah, itu contoh ya, bagaimana sebenarnya sains itu mulai melihat keajaiban-keajaiban yang sebenarnya diciptakan Tuhan yang ada di alam ini, mulai dikuak semacam itu. Nah, kembali ke orang Gerasa tadi. Ya. Jadi ketika proses Yesus memulihkan dia, kan tadi saya mengatakan orang yang kerasukan itu emosinya yang dikuasai. Tidak jarang ya orang-orang kerasukan itu sebelum dia lepas dari emosinya, dia akan teriak begitu kan, wah begitu. Teriakannya pasti keras itu karena energinya luar biasa, karena dia sanggup mematahkan besi. Ya. Nah, di daerah itu berbukit-bukit. Kira-kira terjadi apa, Ibu Pak? Gema kan? Wah, 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 begitu kan? Di situ ada gerombolan babi. Ya, babi terkejut. Larilah dia. Ya. Nah, namanya kalau babi terkejut lari dalam kelompok gitu dan tidak bisa belok kan dia, depannya jurang. Ya. Masuklah dia ke jurang dan mati semua. Nah, bagaimana orang lalu mengisahkan itu? Kan sudah punya keyakinan spiritisme dan lain sebagainya, dikisahkanlah
proses pemulihan itu dengan yang kita baca di Alkitab itu. Jadi memang betul kenyataannya babi masuk ke jurang, ya, tapi supaya cerita itu jadi nalar pada waktu itu, dikatakan roh itu masuk ke dalam babi. Ya, itu tafsiran saya. Dan yang paling mengerti ini pendeta yang dari Bali tentunya, karena di sana banyak babi. Nah, ini contoh ya, bagaimana tafsiran itu bisa berubah, tetapi maknanya tetap sama, bahwa Yesus itu memulihkan. Itu yang tidak berubah. Nah, justru karena kita tahu banyak paham tentang dinamika orang yang mengalami gangguan kesurupan, kita semakin jernih melihat pribadi Yesus seperti apa. Cintanya dan lain sebagainya itu yang membuat orang pulih, justru begitu. Bukan hal-hal yang lain, bukan sesuatu yang aneh-aneh, ya, tapi cintanya yang luar biasa itu. Nah, mengkait dengan masih kaitannya dengan indigo, ya, lalu kemudian orang yang kalau kerasukan tadi sudah saya katakan, itu ketika emosi yang berperan, persepsi itu bisa berubah. Jadi orang memahami kenyataan bisa berbeda. Ya, ketika emosinya yang kena begitu. Nah, anak-anak indigo ini saya pernah menangani beberapa juga, ternyata ada problem-problem kaitannya dengan keluarga. Misalnya anak tunggal yang memang lalu sangat dimanja oleh orang tuanya, tetapi sekaligus kesepian. Ya, ada yang memang orang tuanya tidak harmonis, misalnya begitu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Adeline, ya. Memang betul, Bu, proses-proses pemulihan luka batin itu tidak bisa sekali. Untuk menangani gangguan kesurupannya sekali bisa, ya. Lalu kita bisa ajari dia kalau mau mengalami gangguan kesurupan apa yang harus dilakukan supaya dia tidak kesurupan. Tetapi dalam pengalaman praktik saya, orang-orang yang mengalami gangguan kesurupan ini sebenarnya gangguan kesurupan itu adalah gejala dari persoalan mental yang lain. Sehingga orang-orang ini sebenarnya memang butuh proses konseling yang cukup lama. Ya, karena kembali lagi dalam teorinya, ini orang-orang yang pada masa kecilnya mengalami trauma atau abuse. Ya, ini luka hati yang cukup serius yang memang perlu dipulihkan. Nah, tadi mengkait dengan pertanyaan, kok ketika kecil dibawa ibunya ke kelenteng, lalu disembayangkan ke dewa harimau, ketika kesurupan seperti harimau. Nah, sekali lagi, ya, ketika waktu kecil dia dibawa ke kelenteng, itu kan satu, lalu disembayangkan di situ dengan mungkin suasana kelenteng yang buat dia di luar biasanya, buat anak kecil mungkin ketakutan sebenarnya. Nah, emosi ketakutan dengan ritual dia disembayangkan ke dewa harimau itu menyatu masuk di otak hipokampusnya tadi, pusat ingatan memori jangka panjang. Nah, ketika dia sedang mengalami tekanan, masalah, ya, lalu emosinya tidak terkelola dengan baik, ingatan itu lalu muncul dalam bentuk perilaku dia kesurupan harimau. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan dari macam itu. Ya, tapi yang jelas anak-anak semacam ini atau orang semacam ini biasanya tidak berangkat bukan sekedar karena masalah dia waktu kecil disembayangkan mamanya di kelenteng. Dia mungkin tinggal di keluarga yang dimana dia mengalami kekerasan, ya, tengah cara ngasuh orang tuanya dengan dipukul, dimaki-maki atau apa. Itu yang menyebabkan dia sebenarnya kerasukan. Nah, manifestasinya muncul dalam bentuk harimau itu karena kebetulan ya memang waktu kecil dia dibegitukan dan itu cocok dengan emosi takut marahnya dia bisa jadi. Ya, lalu itu yang muncul dalam bentuk manifestasi. Karena ada juga yang kerasukan karena kedukaan. Jadi yang muncul justru adalah sosok yang dia merasa kehilangan di sana. Ya bisa jadi juga begitu. Ya ada kasus-kasus semacam ini, tapi biasanya agak jarang. Yang banyak itu karena ketakutan dan kemarahan, kebencian. Dan itu yang lalu muncul dalam proses pemulihan luka batin. Jadi dengan kata lain, gejala kerasukan itu sebenarnya gejala permukaan. Ya, kita bisa pulihkan, saya katakan 5-10 menit selesai. Tapi sebenarnya ada pekerjaan besar yang mesti kita harus lakukan, yaitu hatinya itu perlu dipulihkan. Ya, kalau hatinya pulih, dia pasti tidak bakal kerasukan, tapi juga perilakunya tidak bakal aneh-aneh yang lain. Nah, persoalannya seringkali kalau kita tidak mengenal kesehatan mental,
itu merasa cukup hanya dengan memulihkan kerasukannya, tetapi lupa bahwa orang ini perlu dikonseling, perlu didampingi, perlu dibina, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan kenapa lalu gereja selalu bermasalah. Ya, karena orang-orang ini ketika disembuhkan, diminta bersaksi. Padahal sebenarnya dia sedang rapuh itu. Ya, ada banyak persoalan-persoalan psikologis, lalu dia seolah-olah mendapatkan semacam panggung. Ya, sehingga malah justru persoalannya tertutup, nanti kelihatannya akan muncul beberapa tahun kemudian. Dia menjadi sumber masalah dimanapun dia berada. Karena pada dasarnya dia belum pulih, begitu. Nah, lalu apa ini kaitannya dengan tadi karunia, begitu. Ya. Nah, ini yang saya juga, kita perlu hati-hati, Bu Bapak. Ya. Karunia itu sebenarnya, kembali lagi tadi ke jenis rasukan tadi ya. Kalau kita meyakini ini sebenarnya fenomena hipnosis. Jadi kalau kita percaya pada seseorang, apalagi kalau orang itu sudah terkenal punya karunia, ya keyakinan kita itu yang membuat seolah-olah kita menjadi seperti apa yang dia katakan. Jadi kalau seorang pendeta sudah dianggap punya karunia dan jemaat percaya, ya akhirnya ya banyak yang terjadi seperti yang dipercayakan itu. Begitu. Itu fenomena hipnosis sebenarnya. Orang datang ke saya dan yakin saya bisa membantu mereka, ya akhirnya mereka pulih karena saya, ya karena percayanya kepada saya. Makanya di abad pertengahan itu ada seorang dokter namanya Paracelsus, ya dia mengatakan begini, tidak peduli orang percaya kepada Santo Petrus atau kepada patungnya Santo Petrus, asalkan dia yakin, dia percaya, dia sembuh. Nah itu contoh. Jadi keyakinan kita itu memang luar biasa. Ya, kalau kita punya keyakinan kuat, iman yang kuat, itu lalu bisa melakukan kaitannya dengan diri sendiri sesuatu yang memang mungkin buat orang lain tidak masuk akal begitu. Nah, itu juga terjadi pada para hamba Tuhan yang dikenal punya karunia untuk pemulihan. Kalau menurut saya begitu. Ini dulu ya. Subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. Luar biasa. Oh, tadi yang Kundalini belum diterangkan, Bro. Itu bisa terbang itu bagaimana, Bro? Ya, istilah terbang itu sebenarnya mungkin bahasa kita, mungkin orang itu meloncat tinggi itu ya. Kalau terbang menurut saya enggak lah. Ya, kembali lagi, apakah lalu memang itu dilihat sungguh-sungguh? Karena pernah dalam satu kuliah tentang kesurupan itu ada mahasiswa teologi cerita, dia punya bapaknya kesurupan, kalau kesurupan itu bisa terbang. Lalu saya tanya sebentar, yang menurut kamu terbang itu seperti apa? Ya, larinya cepat sekali sehingga seolah-olah bisa melesat begitu. Ya, dia mengatakan iya Pak, larinya cepat lalu bisa loncat ke lantai kedua di rumah. Nah itu bukan terbang, itu loncat. Saya yakin habis itu bapakmu sakit semua tubuhnya setelah dia siuman. Dia mengatakan iya betul, gitu kan. Nah itu kenapa? Sekali lagi ya tubuh kita ini sudah didesain punya kelenturan, punya kekuatan yang luar biasa ketika otak emosi itu menguasai. Karena apa? Memang otak emosi kan itu dasarnya oleh Tuhan kita punya untuk survival ya, untuk bertahan hidup. Ketika kita mengalami bahaya, tiba-tiba kita bisa melakukan sesuatu yang dalam kondisi normal itu tidak mungkin, tidak masuk akal begitu loh. Tapi adrenalin trifosfat itu ya, ya, ATP itu ya. Ya, kalau dijelaskan secara neurologis ada adrenalinnya dan lain sebagainya. Ya, makanya pencuri itu begitu ketahuan dia larinya bisa mengalahkan sprinter dunia kan. Bisa loncat tembok tinggi juga punya ilmu gitu ya. Ya, dibilang dia punya ilmu. Nah, padahal itu sebenarnya bisa dilatih kan lewat bela diri dan lain sebagainya. Ya, itu contoh bahwa kita memang punya potensi. Ya, contoh yang lain dalang gitu loh, dia bisa menguasai berapa puluh kepribadian itu. Ya, tapi dia latihan kan itu. Karena memang kita punya potensi. Nah, dalam situasi kesurupan itu seolah kena bypass. Langsung potensi itu keluar dengan sendirinya. Tanpa ada proses latihan. Ya, karena memang otak emosinya yang muncul, ingatan emosinya yang muncul begitu. Yang membypass otak depan kita yang memang harus proses belajar di sana. Apung kembali lagi itu fungsi survival namanya. Makanya biasanya akan dibangkitkan ketika orang merasa takut terutama. Lalu ada kemarahan dan kebencian begitu.
Nah, itu yang akan keluar begitu. Betul. Ini satu lagi, Prof. Ini kalau teorinya Jung yang mengenai mimpi dan penglihatan itu bagaimana, Nah, tadi Prof? Iya. mengkait dengan tadi yang orang bisa reinkarnasi tadi ya, itu kaitannya dengan Jung ya. Jadi kalau itu, nah kembali lagi Ibu Bapak, ini kan sebenarnya fenomena hipnosis. Jadi dalam hipnosis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah teknik hipnosis yang digunakan untuk pemulihan penyembuhan. Jadi kalau ada orang buta, orang lumpuh bisa berjalan, ya, Freud pernah punya pasien-pasien semacam ini dan penyembuhannya lewat hipnosis. Kenapa? Karena pasien-pasien, kenapa lalu Freud banyak anti dengan agama? Karena kebanyakan pasien itu agamanya kuat. Ya, dia salah hidupnya, lalu dia merasa berdosa, akhirnya cara menghukum diri tanpa disadari, makanya dimunculkan oleh Freud istilah ketidaksadaran begitu, dengan cara membuat dirinya sakit. Dengan lumpuh, dengan buta, ya, dengan macam-macam termasuk mati rasa. Ditusuk-tusuk enggak apa-apa begitu. Nah, lalu dengan menggunakan hipnosis orang ini bisa pulih. Ya, itu makanya lalu Freud melihat agama itu sisi gelapnya adalah ilusi, menyebabkan ilusi, lalu menyebabkan gangguan neurosis begitu, gangguan jiwa sebenarnya pada kalau tidak dipahami dengan betul. Nah, lalu itu hipnoterapi ya, lalu ada namanya state hypnosis. Ya, state hypnosis ini digunakan untuk pertunjukan. Jadi kalau kita lihat pertunjukan menggunakan misalnya orang ditidurkan di atas pedang begitu ya, dan dia tidak sampai tertusuk, betul-betul itu menggunakan itu, dan biasanya sudah latihan lama itu. Saya melihat misalnya kakak adiknya yang perempuan itu dihipnosis oleh kakaknya, ditidurkan di atas pedang enggak apa-apa. Ya, itu memang menggunakan hipnosis. Saya kadang-kadang kalau state hipnosis itu misalnya orang yang gemuk ya, kalau diangkat 5 orang saja masih berat, saya tidurkan kepala dan kakinya itu di kursi ya, tapi badan tubuhnya itu tidak ada penyangganya dan orang itu tidak jatuh misalnya. Itu state hipnosis. Jadi digunakan untuk hiburan pertunjukan. Lalu ada jenis hipnosis yang ketiga yaitu past life hipnosis. Jadi orang ini dibawa ke masa lalunya bahkan sampai sebelum dia dilahirkan. Lalu akan muncul ya pengalaman-pengalaman tertentu yang menunjukkan bahwa dia itu dulu hidup di zaman bahula dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya digunakan oleh teman-teman Buddhis atau Hindu yang percaya pada reinkarnasi untuk membuktikan adanya kehidupan sebelum orang itu sekarang ini ada begitu. Ya. Jadi cara kesaksian mereka dengan menggunakan past life hipnosis untuk membuktikan ada kehidupan sebelum mereka hidup seperti saat ini. Nah, kalau kita tidak paham tentang psikologi, mungkin kita akan mudah terpengaruh pemahaman-pemahaman ini. Nah, kebetulan Pak Paul bertanya tentang Jung, nah sekaligus justru ya kita lalu kalau bicara tentang past life hipnosis, tentang teori reinkarnasi itu sebenarnya bisa disanggah juga dengan teorinya Jung. Jung itu punya teori tentang ketidaksadaran kolektif, yaitu jenis pengetahuan yang kita punya sejak zaman dulu, diturunkan secara genetik, ya tanpa perlu kita pelajari. Ada eksperimennya itu. Jadi eksperimennya itu ada cacing kanibal namanya. Cacing kanibal ini suka makan cacing yang lain. Nah, cacing kanibal ini baik dalam situasi gelap atau terang itu tidak takut dengan cahaya. Reaksinya biasa saja. Lalu cacing kanibal ini dibagi menjadi 2 kelompok, ya, dipisahkan jadi 2 kelompok. Kemudian si peneliti ini mengambil cacing planaria. Cacing planaria itu jenis cacing yang kita pakai untuk makanan ikan itu loh. Nah, cacing planaria ini juga sebenarnya dengan gelap dan terang tidak bermasalah karena alam ini kan memang gelap dan terang. Biasa juga mereka tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Lalu satu bagian cacing planaria ini, satu kelompoknya diajari kalau terang dia nggak ketakutan, ya dia harus bereaksi takut.
Caranya bagaimana? Namanya ahli perilaku kan tahu caranya. Jadi ketika lampu dinyalakan, air itu dikasih listrik rendah, disetrum lah istilahnya begitu. Strom. Ya, disetrum. Begitu berkali-kali sampai akhirnya meskipun tidak ada listrik, cacing planarianya begitu lampu nyala dia menunjukkan respon takut. Nah, kalau sudah begitu dimaknai bahwa cacing ini sudah belajar. Kalau ada cahaya, dia harus punya rasa takut. Ya. Nah, cacing-cacing yang sudah belajar punya rasa takut ini lalu ditumbuk, dijadikan sup begitu, dimakankan ke satu kelompok cacing kanibal. Sedangkan kelompok cacing kanibal yang lain diberi cacing planaria yang tidak dikondisikan untuk takut tadi. Apa yang terjadi? Cacing kanibal yang diberi makan cacing planaria yang sudah diberi pembelajaran takut itu tiba-tiba juga menimbulkan punya respon takut begitu. Dari mana cacing kanibal ini tahu kalau cahaya terang itu menakutkan? Kan dari makanan cacing planaria tadi. Jadi itu bisa memang masuk begitu di sana. Makanya itu menarik sebenarnya ajaran Buddhis yang meminta kita tidak makan binatang begitu, ya karena roh binatang itu bisa menjadi sifat kita kan begitu. Ini juga dimunculkan dalam eksperimen tadi ada buktinya semacam itu. Jadi tidak heran kalau orang Indonesia itu banyak bicara, tapi pada dasarnya penakut karena suka makan apa? Makanan kesayangannya kan ayam kan. Tiap hari makan ayam gitu. Jadi ciap-ciapnya besar tapi didekati lari dia. Roh ayam yang masuk gitu. Roh ayam. Nah, ini guyonan. Pak, teorinya Jung itu tentang ketidaksadaran kolektif itu sebenarnya berangkat dari ini. Jung itu salah satu psikolog zaman dulu yang suka bepergian. Jung itu orang tuanya pendeta sebenarnya. Lalu sebenarnya dia diharapkan kalau tidak jadi dokter ya jadi pendeta. Jadi pendeta malahan. Tapi Jung ini ternyata lebih suka meneliti atau suka melihat budaya-budaya kuno. Jadi dia jadi dokter tapi lalu tertarik dengan masalah gangguan jiwa, penyakit mental begitu. Tapi sekaligus dia juga suka melihat budaya-budaya kuno. Makanya dia tergolong orang yang zaman dulu suka bepergian ke daerah-daerah yang suku-suku yang primitif begitu. Dan yang menarik buat dia adalah ternyata simbol-simbol orang-orang kuno itu punya persamaan. Jadi simbol-simbol yang menunjukkan kesempurnaan itu selalu bentuknya adalah geometris lingkaran atau bujur sangkar, dimanapun bagian di dunia ini. Nah, disitulah lalu muncul ide gagasan tentang adanya ketidaksadaran kolektif. Satu pengetahuan yang kita terima dari nenek moyang kita, ya. Jadi semuanya kita punya, dan itu kalau dalam kitab suci muncul dalam bentuk simbol-simbol cerita. Ular misalnya begitu, ya. Ular itu kan binatang yang memang sangat berbahaya karena racunnya kan. Lalu itu jadi simbol tentang setan dan lain sebagainya. Yaitu karena ketidaksadaran kolektif kita. Dulu nenek moyang kita kan pernah digigit ular. Ya, dan itu lalu diturunkan ke cucunya, anak cucunya, supaya kalau ketemu ular ya jangan dekat-dekat begitu. Makanya kan betul, tidak ada orang yang ngajari kita takut harimau, tapi kalau lihat harimau kita sudah takut. Karena ada pengalaman yang diturunkan oleh nenek moyang kita kepada kita lewat proses-proses itu yang oleh Jung disebut sebagai ketidaksadaran kolektif. Kalau yang masa depannya bagaimana? Kalau Jung kan juga menceritakan kan, kalau mimpi di malam hari itu cuma bunga tidur. Iya. Kalau mimpi di subuh-subuh, itu berarti pertanda. Jadi, begitu, dalam budaya Jawa juga ada istilah semacam itu. Jadi biasanya memang ketidaksadaran kolektif itu muncul di dini hari. Karena orang normal itu biasanya memang kalau tidur bermimpi, mimpinya sekitar 3-4 kali dalam semalam. Nah, kalau orang bermasalah, mimpinya ya yang mengkait dengan masalahnya. Tapi kalau orang itu sudah matang jiwanya, ya tidak punya masalah. Jadi mimpi-mimpi dari dia tidur sampai tengah malam itu keluar dari pengalaman-pengalaman pribadinya, ketidaksadaran pribadi. Nah, karena sudah habis ya
bahan untuk mimpi ketidaksadaran pribadi, biasanya lalu akan turun ke dalam ketidaksadaran kolektif, ya, lalu muncul di mimpi dini hari itu dalam bentuk mimpi yang memberitahu, ya, mimpi yang memberitahu, mimpi yang menunjukkan tentang masa depan dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, di Alkitab juga ada kan tentang Yusuf yang punya kemampuan nafsir mimpi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya memang itu tadi, kalau kita melihat otak kita yang sangat luar biasa, itu apa sih yang tidak mungkin begitu? Ya, karena Tuhan bisa ciptakan kita luar biasa. Kita saja yang masih belum bisa melihat itu dengan pengetahuan juga masih belum bisa mengungkapkannya dengan sempurna. Sehingga kita masih terus terheran-heran begitu. Nah, itu mimpi dini hari, sekitar jam 3 pagi biasanya. Tetapi syaratnya, orangnya memang betul-betul tidak punya masalah. Hatinya sudah tenang, ya, dia sudah jadi orang yang bijak. Itu biasanya lalu akan muncul dalam mimpi-mimpi dini hari. Nah, itu yang dimaksud dengan ketidaksadaran kolektif juga di sana. Ya, tapi mengapa bisa akurat ya, Prof, ya? Bisa akurat loh. Misalnya dia terjadi dalam 5-10 tahun mendatang itu loh, Prof. Ya tadi tentang, jadi begini, kalau kaitannya dengan kita bicara tentang otak dan dimensi waktu misalnya begitu, kita juga tidak tahu kapasitas otak kita itu bagaimana. Kan kalau kita bicara tentang fisika kuantum begitu kan, waktu itu kan tidak linier, tapi siklis atau melengkung. Bisa dilipat. Makanya tafsir alfa omega itu bukan lalu garis linier dari alfa, bukan kronologis, tapi sebuah kairos. Sebuah lingkaran lah begitu, antara alfa omega itu jadi satu sebenarnya. Nah, mungkin otak kita punya kapasitas untuk memahami hal itu, ya, dan kita tidak pernah tahu karena kan otak itu juga gelombang listrik, ya, ada elektromagnet di sana. Jadi betul. Fisika kuantum tentunya juga berlaku untuk kerja otak kita. Iya, luar biasa. Nah, ini yang menurut saya para teolog perlu membuka diri. Saya sendiri kan tidak paham tentang fisika kuantum dan lain sebagainya. Mungkin ahli fisika yang perlu memberikan pencerahan dalam hal ini, sehingga lalu kembali lagi tafsir kita dan lain sebagainya jadi lebih realistis untuk zaman kita. Utamanya untuk anak-anak muda ini loh. Ya. Itu ada filmnya, Prof, yang Interstellar itu loh, Prof. Iya. Ya, itu kan yang waktunya dilipat itu. Ada teori yang multiverse, ya, bahwa alam semesta ini bukan hanya satu tapi banyak. Ya. Itu sudah ada teorinya juga. Multiverse yang muncul juga di film-film Avengers dan Justice League itu. Ya, Justice League kayak Thor itu kan ada di angka berantah sana. Di Valhalla. Tinggal di Valhalla itu ya. Jadi kaitannya dengan jelangkung itu, kalau dalam pemahaman kita tentang gangguan kesurupan, orang yang bermain jelangkung itu bukan gangguan kesurupan karena dalam ranah budaya. Ya, dari sisi budaya diizinkan. Ya. Nah, memang memang betul mereka mengalami kesurupan, tapi itu bukan gangguan kesurupan. Ya, itu karena sistem budaya. Entah kita menilainya positif atau negatif, ya, tapi orang-orang itu bukan gangguan kesurupan. Tapi memang mereka betul mengalami kesurupan. Nah, tadi mengkait juga dengan sihir atau ramalan dan lain sebagainya. Sebenarnya konsepnya juga sama. Ini berangkat dari kembali lagi sistem keyakinan. Ya. Kenapa kok ramalan itu jadi terbukti misalnya begitu, atau ya karena kita yakin. Nah, ini yang menjadi permasalahan, itu yang seringkali jadi pembahasan teologis, ya. Ketika kita mudah yakin dengan sesuatu yang tidak prinsip, itu memang merusak hidup kita. Itu ada pemahaman yang menurut saya perlu dijernihkan dalam hal ini. Jadi entah yang main jalangkung maupun ramal-meramal itu, prinsip hipnosis sebenarnya terjadi di sana. Jadi kenapa lalu orang berubah dan lain sebagainya karena hipnosis ini. Tetapi harap dibedakan dengan para teroris ini. Saya kok yakin, ya, cuci otaknya itu tidak akan terjadi kalau memang orang ini tidak punya kelemahan. Jadi orang ini punya luka, punya kelemahan, makanya mudah dicuci otak. Bahkan hanya dengan dapat masukan dari internet pun mereka terpengaruh. Nah, dugaan saya setelah disertasi tentang kesurupan ini jadi,
Kan itu sebenarnya disertasi saya sedang mencoba untuk melihat bagaimana sih proses transmisi penurunan keyakinan agama sehingga membuat orang mengalami gangguan kesurupan. Nah, saya dapatkan dari sana ternyata memang keyakinan agama yang sakit itu berangkat dari latar belakang keluarga yang agamanya kuat, religiusitasnya kuat, ibadahnya kuat, ya kesalehan tingkah laku ritualnya kuat. Tetapi orang-orang ini tumbuh, lahir, ya besar di keluarga yang ritual agamanya kuat ini, tetapi tidak ada kasih sayang. Orang tuanya gampang bertengkar, atau dia dididik dengan cara kekerasan, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan ketika individu ini tumbuh jadi remaja, dewasa awal, lalu mereka mudah terkena ya ajaran-ajaran yang sifatnya radikal. Ya, karena tadi ada prinsip disosiatif tadi, pada dasarnya ingin sesuatu yang baik, tetapi pecah dengan dirinya yang luka tadi, dan itu yang lalu mensabotase hidupnya. Jadi kalau tidak ada unsur-unsur masa lalu, masa kecil yang mengalami trauma abuse semacam itu, kok saya tidak yakin ya mudah orang-orang ini mudah dikena ya yang istilah kita cuci otak dan lain sebagainya. Jadi unsur keyakinan yang menurut saya mempengaruhi mereka, cuci otaknya adalah di keyakinannya yang sudah sakit itu dikuatkan begitu. Ya sehingga lalu mereka betul-betul melakukan apa yang mereka anggap betul. Contoh yang lain, misalnya tentara. Tentara kita itu kan sebenarnya dilatih, dididik memang untuk membunuh orang. Dan mereka diberi satu keyakinan bahwa kalau mereka berperang demi negara, itu mereka pahlawan, bukan penjahat. Itu kan juga bentuk penanaman keyakinan, sudut pandang tertentu, yang memang dimunculkan berhari-hari ya dalam latihan-latihan dan lain sebagainya, sehingga itu masuk memang jadi apa semacam pandangan hidup mereka. Cuci otaknya di situ memang iya, ya. Tetapi untuk kasus teroris ini kan tidak bisa selama proses pendidikan tentara. Itu biasanya berangkat dari latar belakang keluarga yang rapuh. Agamanya kuat, tetapi di keluarga itu tidak harmonis, atau mereka mengalami trauma abuse pada waktu masih kanak-kanak. Begitu, Pak. Betul, memang itu ada konsep hipnosis di sana kaitannya. Tapi juga bisa dengan proses latihan, ya. Yang kita sebut tenaga dalam itu hanya istilah saja kok. Penutup. Ya, mungkin ada komentar sekalian penutup, Prof. Ya, jadi kembali lagi dunia kita itu masih banyak hal yang tidak kita tahu. Sains itu masih terbatas, ya, masih terus akan dicari begitu. Memang santet itu di dalam tubuh ada paku dan lain sebagainya, fenomena ada kenyataannya. Tapi kalau misalnya kita paham tentang teori fisika kuantum, ya, di mana massa itu bisa berubah jadi energi. Ya, kembali energi itu juga bisa jadi massa, ya, jadi benda begitu. Itu bukan hal yang aneh juga sebenarnya. Lalu kemudian kalau Ibu Bapak lihat iklannya Gojek tahun 2050 nanti, ngirim barang lewat teleportasi. Nah, itu kan itu bagaimana massa berubah jadi energi, nanti di satu tempat berubah kembali jadi massa lagi, jadi benda lagi, materi maksudnya. Ya. Nah, yang saya pelajari apa yang manusia bayangkan, imajinasikan, biasanya lalu entah di bagian mana di masa depan itu jadi kenyataan. Nah, sama dengan fenomena santet juga begitu. Ini agak berbeda dengan santet yang tadi saya tunjukkan dengan ada paku di telur itu. Ya, makanya di sini kita harus punya hikmat betul dari Tuhan. Ya, mana yang fenomena santet yang betul-betul sungguhan, dan mana yang hanya tipuan atau sulap begitu. Jangan mudah percaya. Nanti kalau mudah percaya mirip dengan profesor dari Makassar yang perempuan tangan kanannya Habibie dulu. Percaya bahwa bisa membuat bisa uang menggandakan, begitu, kan, ya. Masa iya. Itu padahal profesor bisa cium tangannya itu. Makanya padahal dia lulusan Amerika. Itu contohnya bagaimana keyakinan bisa membutakan kita. Ya. Ya, keyakinan kalau kita tidak hati-hati, keyakinan yang tidak melihat itu lalu membuat orang bisa jatuh dalam kebodohannya. Iya. Begitu Pak Luar Paul. biasa. Terima kasih untuk Luar kesempatan biasa, bisa Prof.
Luar biasa sekali. Kumpul dengan teman-teman di sini semua. Mudah-mudahan yang saya bagikan ini membantu teman-teman untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda, terutama fenomena kesurupan atau kerasukan ini.